seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Kali jalane Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Mengawal informasi yang pertama, cuaca ekstrim hujan lebat yang disertai angin membuat beberapa desa di Banyuwangi terendam banjir. Selain itu, beberapa rumah warga rusak ringan hingga parah tersapu angin besar, serta sejumlah pohon besar juga tumbang. Namun demikian, belum ada laporan resmi dari peristiwa tersebut. Hujan lebat yang disertai angin intensitas ringan hingga lebat yang melanda Kabupaten Banyuwangi pada hari Minggu membuat beberapa desa terendam banjir. Selain itu, rumah dan pohon-pohon besar juga tumbang tersapu angin besar. Belum ada laporan resmi dari BPBD Banyuwangi terkait berapa banyak rumah yang terendam maupun rusak. Pihaknya masih melakukan penanganan dan asesmen di lapangan. Banjir yang merendam sejumlah rumah warga terpantau di Dusun Silir Sari, Desa Kesilir, Kecamatan Silir Agung. Sungai Bangerjo yang tak mampu menampung besarnya debit air dari hulu ini hanya merendam rumah yang berada di tepian sungai saja. Namun untuk perkampungan lainnya masih terpantau aman. Selain air sungai meluap, sejumlah pohon juga tumbang akibat diterjang angin besar. Halo, assalamualaikum. Minta bantuannya kepada BPBD Kabupaten Banyuwangi. Saya Kepala Desa Kesilir. Di wilayah kami, khususnya Dusun Silir Sari, terjadi banjir yang sangat dahsyat. Mohon bantuannya untuk mengamankan wilayah kami. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selain di Desa Kesilir, luapan air juga merendam sejumlah rumah warga. Terjadi di Kampung Osing, Dusun Kapat Madren, Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar. Luapan air kerap kali terjadi setiap tahunnya saat musim hujan dengan intensitas lebat. Pihak terkait sudah melakukan normalisasi sungai yang berada di lingkungan Kampung Osing, namun apa yang dilakukan seperti kurang tepat sasaran, sehingga jika terjadi hujan lebat maka akan kembali terendam. Sementara di sekitar Pantai Rajekwesi, masuk Dusun Kerajaan, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, setidaknya 4 atap rumah warga rusak ringan hingga parah lantaran pada Minggu siang wilayah tersebut diterjang angin kencang. Selain itu, wilayah tersebut aliran listrik sempat padam beberapa menit. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka. Dani Eka, CTV.
Puncak arus angkutan Natal 2024 diprediksi terjadi pada 22 hingga 23 Desember 2024. SDP mengoptimalkan sarana dan prasarana penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pengguna jasa. Korporat Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry Selvi Arifin mengatakan, ASDP telah melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi pelabuhan maupun armada kapal dalam rangka menghadapi lonjakan penumpang dan kendaraan di lintas Ketapang Gilimanuk. ASDP memproyeksikan peningkatan arus hingga 20% untuk penumpang atau sekitar 1,2 juta orang. Peningkatan trip hingga 13% menjadi 8.816 trip dan lonjakan jumlah kendaraan hingga 20% atau mencapai 320.787 unit di lintas Ketapang Gilimanuk. Untuk mengantisipasi hal ini, ASDP telah meningkatkan dermaga ponton menjadi dermaga MB di Pelabuhan Gilimanuk. Dermaga ini mampu melayani kapal berkapasitas 5.000 CRT. Selain itu, lahan di sekitar dermaga Bulusan Banyuwangi telah ditata untuk memisahkan kendaraan truk dan penumpang yang menggunakan layanan dermaga LCM Ketapang. Ia menambahkan, SDP telah mengimplementasikan pengalihan lintas Ketapang Lembar melalui Pelabuhan Jangkar Situbondo yang melayani tujuan Lombok. Langkah ini untuk mengurangi kepadatan kendaraan truk di Pelabuhan Ketapang. ASDP juga berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mengatur jadwal keberangkatan kapal yang lebih efektif dan mengoptimalkan skema tiba, bongkar, berangkat, guna mempercepat rotasi kapal. General Manager ASDP Ketapang Yani Andrianto mengimbau pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan mempersiapkan perlengkapan yang sesuai, seperti jas hujan dan payung. Imbauan ini disampaikan menyusul potensi cuaca ekstrim yang mungkin terjadi. Yani menambahkan, jam padat penyeberangan yang menghubungkan Jawa dengan Bali ini biasanya terjadi mulai pukul 18 hingga dini hari. Untuk itu, disarankan agar pengguna jasa memilih waktu perjalanan yang lebih longgar guna menghindari antrian di pelabuhan. Ia juga mengimbau seluruh pengguna jasa untuk memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan maksimal H-1. Keberangkatan karena sudah tidak ada lagi penjualan tiket go show di pelabuhan. Tiket Ferizi bisa dipesan 60 hari sebelum tanggal keberangkatan atau jam keberangkatan. Jadi sedini mungkin teman-teman pengguna jasa bisa pesan tiket melalui aplikasi kami di App Store maupun di Play Store, ferizi.com juga bisa via web. Kemudian yang kedua, jangan ke pelabuhan tidak bertiket. Pastikan itu, H-1 sebelum berangkat pastikan bertiket. Yang terakhir adalah hindari beli tiket di calo ataupun agen-agen liar. Karena nanti ada potensi data manifest tidak sama dengan tiket, nomor KTP, nama maupun tanda kendaraan. Itu mengakibatkan yang tidak valid pada manifest dan hak-hak pengguna jasa untuk asuransi kalau terjadi apa-apa bisa sesuai dan bisa dapat terlindungi dengan baik. Tolong sampaikan kepada pengguna jasa agar benar-benar nyebrang sesuai dengan jam keberangkatan, datang ke pelabuhan sesuai jam keberangkatan, dan kalau bisa nyebrangnya tidak di satu waktu karena cenderung malam hari sampai dini hari cenderung padat, malah siang sampai pagi, siang sore cenderung longgar, sehingga bagaimana mengatur liburannya, mengatur keberangkatannya bisa flat, tidak hanya di satu titik, pasti nanti akan tumpuk di satu titik. Harapan kami siang sore silahkan menyeberang, insya Allah lebih lancar dan lebih longgar. Mungkin itu disampaikan kepada pengguna jasa. Handoko Kusumo, JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Semangat Tara.
akan segera diredam. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke Kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara akan segera diredam. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Sahabat pemirsa, seorang wanita nekat menceburkan diri ke laut Selat Bali dari atas kapal motor penumpang KMP Citra Mandala Sakti saat tengah berlayar dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Namun, beberapa jam kemudian, wanita asal Jember tersebut ditemukan di pantai Sumber Kelapok, Kabupaten Buleleng, Bali. Inilah detik-detik rekaman video dari telepon pintar salah satu penumpang kapal motor Citra Mandala Sakti ketika mengetahui ada seorang wanita yang memanjat pagar kapal dan langsung menceburkan diri ke laut perairan Selat Bali pada Sabtu pagi. Sang perekam video peristiwa tersebut terdengar panik saat mengetahui aksi seorang wanita yang diketahui bernama Wayan Indriani, berusia 52 tahun, beralamat Desa Lojejer, Kecamatan Puluhan, Kabupaten Jember. Dan video berdurasi 17 detik itu langsung viral di media sosial. Pihak SDP Ketapang yang mendapat laporan peristiwa tersebut langsung menghubungi Pos SAR Ketapang agar secepatnya melakukan pencarian. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Pol Air, dan TNI Angkatan Laut itu langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi wanita itu melompat ke laut. Wahyu Setiabudi, Kepala Pos SAR Ketapang, membenarkan kalau peristiwa tersebut terjadi pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, KM Citra Mandala Sakti sedang berlayar dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi. Bahkan nahkoda kapal KM Citra Mandala Sakti langsung memutar haluan untuk mencari wanita yang menggunakan kerudung merah tersebut. Kronologi penumpang tersebut sekitar pukul 06.05 satu korban tersebut itu mencoba untuk melompat ke laut dari kapal KM Citra Mandala Sakti. Kurang lebih sekitar 07.50 salah satu petugas di SDP mencoba menghubungi kami yang berada di Pos SAR Banyuwangi untuk melakukan proses pencarian. Setelah itu kami melakukan proses pencarian. Untuk hasil sementara masih nihil. Untuk kendala kita masih di cuaca buruk, angin dan ombak kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Beberapa jam setelah petugas melakukan pencarian, akhirnya perempuan tersebut ditemukan oleh nelayan setempat terdampar di pantai Sumber Kelapok, Kabupaten Buleleng, Bali. Selanjutnya korban dibawa menuju dermaga wisata Gilimanuk dan diserahkan ke pihak puskesmas untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Dengan ditemukannya jenazah perempuan tersebut, operasi SAR selesai dan ditutup. Andoko Kusumo, CTV. Setelah sekian lama bersengketa lahan dan bangunan milik Sri Wahyuni yang berada di Jalan Kepiting, Kelurahan Sobo, Banyuwangi akhirnya dieksekusi. Meski tidak ada perlawanan, proses eksekusi objek lahan dan bangunan tersebut dijaga ketat petugas Polresta Banyuwangi. Sri Wahyuni yang merupakan pemilik awal objek eksekusi nampak pasrah saat proses eksekusi sedang berlangsung. Diketahui jika lahan dan bangunan tersebut saat ini merupakan milik Christian Andik yang memenangkan proses lelang di bank. Kuasa hukum Christian Andik, Ipung Purwandi, mengatakan proses eksekusi lahan dan bangunan berjalan lancar dan tanpa perlawanan dari pihak pemilik objek. Setelah putusan dibacakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, proses eksekusi lahan berjalan sesuai yang diharapkan. Ipung menegaskan jika sebelumnya proses sidang mediasi di Pengadilan Negeri Banyuwangi berjalan sebanyak 6 kali tanpa kehadiran penggugat. Sebelumnya proses hukum maupun lelang eksekusi lahan ini terkendala dengan pandemi COVID-19 dan bisa terlaksana pada akhir tahun 2024 ini. Menurut Ipung, Sri Wahyuni juga sempat melakukan upaya hukum terkait objek lahan yang saat ini dilakukan eksekusi. Namun setelah melakukan proses sidang yang cukup panjang, akhirnya perkara ini dimenangkan oleh Christian Andik yang saat ini menguasai seluruh lahan dan bangunan. Memang kita wajib datang, saya datang selaku pemohon, kemudian Bu Sri Wahyuni tadi datang, tapi kayaknya sekarang sudah pulang. Ya. Tapi intinya ini sudah sepenuhnya dikuasai oleh pemenang lelang yang bernama Bapak Christian Andika. Ya, sempat dilelang oleh waktu itu BII, Bank Internasional Indonesia, kemudian dimerger ke Maybank. Ya, Maybank. Ya.
Jadi ini yang menjual adalah MEP. Dan ini kami sudah menjalani proses selama hampir 6 tahun. Ya. 6 tahun, kemudian juga mengalami sampai 5 kali pergantian ketua pengadilan negeri. Ya, baru dieksekusi saat ini. Yang sebelumnya memang kita mengalami kendala, ya salah satunya waktu itu ada COVID, sehingga kita tidak bisa. Juga pada saat itu juga Bu Sri Wahyuni juga sempat melakukan upaya hukum, ya, sehingga baru saat ini bisa dilakukan. Artinya ini upaya hukum itu sudah mentok, nggak ada upaya lagi? Iya, ini upaya hukum saya pikir sudah mentok, ya karena sudah PK, tapi PK yang pertama. Ya. Nantinya mungkin bangunan setelah menang ini pemilik akan melakukan penguasai atau seperti apa? Kami sudah menguasai, ya. Kami saat ini sudah menguasai. Bahkan sebelum eksekusi lagi kita sudah menguasai. Andoko Kusumo, JTV. Meski diguyur hujan seharian, pantauan debit air di Dam Garit, Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, luapan air masih terpantau normal. Walaupun demikian, Korsda Singojuru tetap siaga guna mengantisipasi jika ada luapan air kiriman dari Kecamatan Songgon. Beginilah kondisi debit air di Dam Garit, Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru pada Minggu siang. Walaupun wilayah Banyuwangi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, debit air di dam tersebut masih terpantau normal, antara 40 hingga 50 cm. Namun demikian, Korsda Singojuru tetap waspada jika tiba-tiba ada kiriman air dari Kecamatan Songgon. Kewaspadaan tersebut dengan menyiagakan 2 alat berat serta operator, karena jika luapan air tinggi serta membawa material luapan air, maka pihaknya dapat segera mengambil tindakan cepat. Mengingat wilayah Alas Malang ini beberapa tahun lalu pernah diterjang banjir yang membuat rumah warga rusak dan hingga sekarang warga masih alami trauma. Pantauan debit air ini juga tidak hanya dilakukan di Dam Garit, namun pihak pengairan tetap memantau dan koordinasi dari hulu, yakni petugas dari Dam Tenggoro, Kecamatan Songgon. Jika sewaktu-waktu ada laporan luapan debit air tinggi, maka di Dam Garit segera siaga serta menghimbau kepada masyarakat agar turut siaga. Namun hingga Minggu petang, debit air masih terpantau meluap normal, sehingga warga serta petugas Korsda Singojuru masih bernafas lega. Akan tetapi, mereka tetap masih siaga 24 jam mengingat musim hujan diperkirakan akan terjadi hingga akhir tahun 2024. Untuk Dam Garit alhamdulillah masih aman, Mas. Debit air masih normal, banjir normal. Banjir normal ya. Debit air untuk sekarang Dam Garit masih 45-50. Itu masih kategori aman ya? Masih kategori aman. Debit air segitu untuk masyarakat sekitar seperti apa? Masih siaga, Mas. Ini siaga, ya. Masyarakat kan trauma tadi. Biasanya ada warga yang punya saudara di atas tinggi gitu itu, Mas. Kalau masih debit segitu masih tenang. Kalau 80 ke atas mulai bingung juga, Mas. Tapi ada kemungkinan kah air itu bisa naik sampai 80 atau bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Maka untuk pengairan sendiri tetap siaga, Mas. Oke. Selain pantauan di Dam Garit, di Dam Gembreng, Desa Alas Malang juga terpantau normal. Luapan air ini juga membawa material kayu dan bambu dengan ukuran kecil sehingga tidak membuat lajur air di dam ini terganggu. Dadi Eka, CTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025.
Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara-tara, akan segera berangkat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda, hanya di Celuring Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya, Warung Mie Rejo Agung Srono, menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan, juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara-tara, akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka
alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Nah, pemirsa, manajemen Persewangi Banyuwangi akhirnya mengumumkan pelatih baru yang akan memimpin tim dalam mengarungi Liga 4 musim ini. Sosok yang terpilih adalah Julius Alexander Saununu, pelatih yang memiliki kedekatan dengan almarhum Samsudin Batola. Presiden Persewangi Handoko secara resmi memperkenalkan Saununu pada Sabtu kemarin. Handoko menjelaskan bahwa pemilihan mantan pelatih Perseru Seruni di Liga 1 musim 2018 ini telah melalui berbagai pertimbangan matang. Selain mempertimbangkan lisensi kepelatihan, dirinya juga melihat kedekatan emosional Saununu dengan almarhum Samsudin Batola. Karena ia ingin melanjutkan perjuangan Batola dan mencari sosok pelatih yang tidak hanya kompeten, tetapi juga bisa membangun kedekatan emosional dengan tim. Sebelumnya, sejumlah nama sempat menghiasi bursa pelatih Persewangi, diantaranya Regi Aditya, mantan pelatih PSBS Biak, Subangkit, mantan pelatih Mitra Kukar, Stefan Rulin Kelcis, mantan asisten pelatih Bali United, dan Purwanto Suwondo, pelatih kepala Persija U20. Presiden Persewangi itu tetap ingin mencari pelatih yang bagus, tetapi di sisi lain ia juga mempertimbangkan psikologis pemain yang selama ini dekat dengan Coach Batola. Alex Saununu adalah teman dekat almarhum saat ini di Diklat Ragunan dan sama-sama bermain di Timnas Pelajar. Saununu telah tiba di Banyuwangi pada Sabtu dan kemungkinan akan langsung memimpin latihan tim pada Minggu. Handoko berharap dengan kehadiran Saununu, masyarakat Banyuwangi dapat melihat keseriusan manajemen untuk membawa Persewangi lolos ke Liga 3 musim depan. Handoko Kusumo, CTV. Difungsikan saat arus mudik libur Natal dan Tahun Baru, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono mengecek langsung kondisi tol Probowangi Gending Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Sudah dibuka selama 2 hari ini. Tercatat sudah 3.000 lebih kendaraan keluar dari pintu tol Kraksaan. Setelah resmi difungsikan untuk arus mudik libur Nataru tanggal 21 Desember 2024 kemarin, sebanyak 3.000 lebih kendaraan keluar dari pintu tol Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Banyaknya kendaraan yang melintas di tol Probolinggo paket 1 ini membuat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono mengecek langsung kondisi tol mulai pintu masuk Gending hingga Kraksaan sejauh 10,5 km. Secara keseluruhan kondisi jalan bagus, hanya saja ada beberapa bagian masih ada gelombang yang menimbulkan getaran saat kendaraan melaju. Untuk pengerjaan paket 1 Gending Kraksaan dengan anggaran 2 triliun lebih sudah mencapai 90% hingga pemasangan rambu, penerangan jalan, dan beberapa titik penghalusan jalan. Masih minimnya rambu dan PJU, tol dibuka gratis mulai 6 pagi hingga pukul 4 sore. Selain itu, petugas dari Jasa Marga akan melayani setiap saat pengguna jasa tol masuk maupun sampai keluar. Untuk arus mudik, Gending Kraksaan difungsikan mulai tanggal 21 hingga tanggal 27 Desember 2024. Sedangkan arus balik Kraksaan Gending mulai tanggal 28 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pembangunannya belum 100%, baru 80 sekian persen Pak ya, 84 sekian persen. Makanya kemudian dengan alasan safety kita ya operasikan setengah hari gitu ya, jam 4 sore ya, sampai jam 4 sore, dan hanya bisa beroperasi separuh laju, jadi one way lah.
hari ini sampai dengan tanggal 27 Desember kita mengoperasikan yang mengarah ke Bali, demikian juga kemudian arus balik 28 sampai tanggal 5 Januari kita alihkan dari arah Banyuwangi dan sekitarnya kembali ke Surabaya. Belum 100% smooth ya perjalanannya, masih gelombang sana sini, tapi so far sih dari sisi safety yang paling penting kan safety ya, apapun yang kita lakukan dengan alasan apapun gitu, yang penting masyarakat pengguna jalan ini aman, selamat sampai tempat tujuan. Banyuwangi, Besuki Banyuwangi nanti kita lihat lagi, karena kan trafiknya kan belum pulih pasca COVID, jadi kita lihat dulu sampai dengan Besuki. Nanti kalau kemudian ternyata 2025 kita melihat trafiknya sudah mulai normal kembali ke arah Banyuwangi, ya kita bisa duduk lagi kemudian bicara lagi, karena itu costnya lebih besar lagi karena kan motong Taman Nasional kita. Taman Nasional Babel. Dengan difungsikannya ruas tol Gending Keraksaan disambut baik warga. Jika melintas di jalur Pantura bisa menempuh waktu hingga 30 menit. Saat melintas tol hanya memakan waktu 15 menit saja. Ruas tol gratis dari Gending ke Keraksaan gimana sebagai pengendara pengguna jasa tol? Biasanya kan lewat Pantura. Ini karena lewat tol jadi lebih cepat perjalanannya. Membantu nggak, Pak? Jalannya juga gimana tadi? Membantu sekali, Bapak. Alhamdulillah jalannya mulus, enak, lebar, lancar. Biasanya kalau lewat Pantura gimana? Berapa menit dari Keraksaan ke Gending? Kurang lebih sekitar 30 menit. Kalau tadi? Tadi kurang dari 30, sekitar 15-an ya? 15-an. Oh, gitu ya. Ini mau kemana ini? Ini mau ke Python. Jalan-jalan ya. Pembangunan jalan tol Probowangi Gending Kabupaten Probolinggo hingga Besuki Kabupaten Situbondo ditargetkan bakal selesai pada pertengahan tahun 2025 mendatang. Farid Valevi, JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025.
Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara, akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ini iklan persembahan untuk kamu yang lelah memilih kampus pilihan. Sebab kuliah, pekerjaan, dan apapun bisa dilakukan beriringan, tanpa satu pun dikalahkan. Hai anak muda, aku beri kau satu permintaan. Ya, Kade. Aku pengen kuliah, tapi kondisiku masih kerja. Terus gimana ya? Aku tahu solusinya. Nah kan, kau bisa kuliah di mana saja dan kapan saja. Makanya kuliah di UT. Ya, Kade. Coba lihat, kampus mana yang bisa kayak gitu? Kuliah kapan saja dan di mana saja? Ya, Universitas Terbuka Jember. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari
2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara-tara, akan segera berangkat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Teka-teki siapa pasangan muda-mudi berbuat mesum di halaman Gor Sasana Krida, Keraksaan, Kabupaten Probolinggo akhirnya terungkap. Ironisnya, baik pasangan laki-laki maupun pasangan perempuan merupakan pelajar sekolah menengah pertama. Hingga saat ini, polisi dari Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Probolinggo masih melakukan pemeriksaan intensif. Viralnya video yang memperlihatkan muda-mudi berbuat mesum di halaman Gor Sasana Krida, Keraksaan Probolinggo membuat anggota Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Probolinggo bergerak mencari siapa pelaku asusila. Berbekal olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi-saksi, akhirnya diketahui identitas pelaku yakni ASR 15 tahun dan FAP 14 tahun, status keduanya masih pelajar sekolah menengah pertama. Menurut Kanit PPA Satreskrim Polres Probolinggo, Aibtu Agung Dewantara, sebelumnya ASR meminta izin ke orang tuanya pergi ke sebuah taman di Kecamatan Keraksaan. Selanjutnya ASR menjemput FAP dan akhirnya mereka jalan-jalan mengelilingi taman. Puas jalan-jalan, keduanya selanjutnya pergi ke Gor Sasana Krida. Di sanalah kedua muda-mudi ini berbuat mesum dan videonya tersebar luas. BIB Unit PPA Satreskrim Polres Probolinggo telah melakukan pemeriksaan terhadap dua anak dengan inisial ASR usia 15 tahun dan FAP usia 14 tahun. Keduanya warga Kecamatan Keraksaan dan kedua anak tersebut merupakan terduga pelaku yang melakukan tindakan asusila di tempat umum yang bertempat di halaman Gor Sasana Krida, Keraksaan, ikut Kelurahan Patokan, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, yang sempat direkam oleh orang tidak dikenal sehingga video durasi pendek tersebut tersebar luas di media sosial. Hingga saat ini, unit PPA masih memeriksa saksi-saksi, juga mengumpulkan barang bukti yang berkaitan terhadap perkara tersebut untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Terima kasih. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa intensif kedua pelaku. Selain itu, polisi juga akan memberikan pendampingan psikologis agar psikis pelaku benar-benar baik. Seperti diberitakan sebelumnya, viral sebuah video yang memperlihatkan muda-mudi tengah melakukan perbuatan tidak senonoh di halaman gedung olahraga Sasana Krida, Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Farid Valevi, CTV. Tak kuasai medan, kendaraan motor roda 3 terjun bebas ke dasar sungai Sampean Lama, Kecamatan Kota Situbondo. Kendaraan naas terjatuh ke dalam jurang setinggi 20 meter lebih. Beruntung pengemudi dan penumpang selamat dan hanya menderita lecet. Seperti inilah kondisi bangkai motor 3 roda berada di dasar sungai Sampean Lama, Desa Kotakan, Kecamatan Kota Situbondo. Motor 3 roda dikendarai Hasim Royan, 18 tahun, warga Desa Selongo, Kecamatan Bungatan, alami kecelakaan tunggal pada Sabtu siang. Peristiwa laka tunggal diduga Hasim tak menguasai medan jalan menikung dan turunan. Akibatnya roda belakang sebelah kiri tergelincir hingga motor roda 3 terjun bebas ke dalam jurang. Meski Hasim dan Marsuki 25 tahun penumpang sempat ikut terjun ke sungai dengan motor 3 rodanya, keduanya berhasil selamat.
Sejumlah luka lecet diderita kedua korban. Dia terlalu minggir jalannya, terus remnya gini nggak pakem ya, remnya sampai diingetin sama temennya yang di belakang itu, tapi sudah ya ini nggak nutup katanya. Terus jatuh ke sungai itu. Korban juga sempat jatuh juga atau hanya sepedanya, Bapak? Korban jatuh sama sepedanya. Kondisi korban sendiri gimana sekarang? Alhamdulillah, tapi nggak apa-apa tuh korban. Hanya sedikit sininya agak sakit katanya. Kondisinya. Dan sekarang evakuasi apa nih Pak yang belum? Sementara mau evakuasi roda 3 yang masih ada di sungai. Bapak namanya siapa Pak? Rofi. Ya. Kalau korban namanya? Kurang tahu nama korban itu apa, Royan Hasim apa itu. Mau kemana katanya tadi Pak? Kalau arahnya kurang tahu juga itu Mbak, mau kemana. Kalau asalnya dari Bungatan. Warga sekitar bersama tim SAR dari Tagana dan BPBD Situbondo mengevakuasi bangkai motor tersebut. Derasnya arus sungai memaksa tim SAR memakai kendaraan dengan tali seling ditarik dump truck. Andi Nurkolis, CTV. Menjelang Misa Natal 2024, Gereja Katolik Paroki Santo Yusuf Jember mulai berbenah. Salah satunya dengan membuat pohon Natal dari blarak atau pelepah kelapa kering. Pohon Natal setinggi 9 meter tampak sudah berdiri kokoh dalam menyambut perayaan Natal di Gereja Katolik Paroki Santo Yusuf, Kecamatan Kaliwates, Jember. Bukan sembarang pohon Natal. Ornamen khas hari raya yang satu ini terbilang cukup unik karena terbuat dari bahan daur ulang. Alih-alih menggunakan cemara yang umum sebagai bahan dekorasi, pohon Natal di gereja ini justru dibuat dari ribuan lembar blarak atau pelepah daun kelapa yang sudah kering. Proses pembuatan pohon Natal ini sendiri memakan waktu 4 pekan yang melibatkan umat-umat di sekitar gereja, dilengkapi dengan ornamen tambahan seperti buah kelapa dan hiasan Sinterklas. Franciscus Xavierus Suyanto, Ketua Panitia Misa Natal di gereja ini menjelaskan, pohon Natal yang dibuat dari bahan daur ulang ini merupakan prinsip kembali ke alam yang dianut umat-umat gereja, serta tradisi yang berlangsung setiap jelang Hari Raya Natal. Ya, ini sesuai dengan apa jubilin yang kemarin itu ya Romo. Kami masih tetap menggunakan tema dari keuskupan kami, yaitu ekologis. Jadi kami memanfaatkan bahan-bahan yang seperti ini. Dari tahun ke tahun apakah ini berbeda dari tahun sebelumnya? Berbeda. Jadi ini yang bertugas itu adalah wilayah kami. Saya menggunakan teman-teman untuk menggunakan bahan-bahan yang dari inisiatif kami sendiri. Untuk Misa Natal tahun ini, Gereja Katolik Paroki Santo Yusuf Jember mengusung tema Mari Kita Pergi ke Bethlehem, yang merupakan tempat kelahiran Tuhan Yesus. Untuk tema tahun ini yang diangkat adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem adalah tempat di mana kita mengingat peristiwa kelahiran Yesus Kristus sendiri. Dan kata-kata marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem itu disampaikan oleh para gembala yang merupakan orang-orang pertama yang mendapat kabar tentang kelahiran Yesus ini. Dan mereka inilah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang secara status sosial itu selalu dianggap tidak penting dalam masyarakat. Tetapi Tuhan memakai mereka, Tuhan menggunakan mereka untuk juga mengalami pertama sukacita Natal itu. Jadi melalui tema ini semua orang Katolik diajak untuk masuk ke dalam kehidupan orang-orang yang terpinggirkan. Sesuai tema yang diusung, umat-umat di Gereja Santo Yusuf Jember akan diajak mengingat kembali kisah orang-orang yang bersuka cita akan kelahiran Yesus Kristus. Lutfi Kurohban, CTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim pada hari ini. Saya Tara dan kru yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Salam CTV.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara-tara, Atas Siga Bunda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara-tara, Atas Siga Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.